Bismillahirrohmanirrohim. Tekan like dan subscribe dulu yuk, biar pahala terus mengalir lewat konten ini. Yang ketik amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan semua doa-doamu hari ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dia yang menciptakan manusia pertama dengan tangannya sendiri dan membentuknya dalam rupa yang paling sempurna. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir seberapa jauh perjalanan manusia di muka bumi ini? Kisah kita sebenarnya jauh lebih panjang daripada yang bisa kita bayangkan. Manusia telah mengalami perubahan demi perubahan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan dalam salah satu riwayat yang sahih, Rasulullah SAW memberi kita sebuah gambaran yang sangat luar biasa, yang mungkin membuat kita terkejut. Beliau bersabda bahwa manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, memiliki tinggi 60 hasta, atau jika kita konversi, itu sekitar 27 hingga 30 meter. Coba bayangkan, setinggi gedung 10 lantai, sebuah ukuran yang hampir mustahil kita bayangkan. Sementara kita hari ini, rata-rata hanya berdiri setinggi 1,5 hingga 2 meter saja. Ini menunjukkan betapa berbeda kondisi fisik manusia zaman dulu dengan zaman sekarang. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa ukuran manusia terus mengecil dari zaman ke zaman hingga hari kiamat. Ini berarti generasi awal manusia, yaitu anak-anak dan cucu-cucu Nabi Adam, memiliki tubuh yang jauh lebih besar, lebih kuat, dan lebih kokoh daripada kita. Mereka bukan raksasa seperti dalam dongeng fiksi, tapi memang manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dalam ukuran yang berbeda dari kita sekarang, sesuai dengan kebutuhan zaman itu. Bayangkan, saudaraku, bumi di masa itu masih sangat segar. Udaranya murni, airnya herni, tanahnya subur, dan manusia bisa hidup hingga ratusan tahun. Tubuh mereka besar, tulang mereka kuat, otot mereka keras, tidak ada polusi, tidak ada makanan berpengawet, dan tidak ada penyakit-penyakit modern seperti yang kita kenal. Tubuh mereka tumbuh mencapai ukuran yang sulit kita bayangkan. Para ulama bahkan menyebutkan, sebagian keturunan awal Nabi Adam memiliki tinggi yang menjulang, sehingga mereka mampu melihat jauh ke ujung-ujung lembah dari tempat mereka berdiri. Mereka bisa mengangkat batu-batu besar yang bagi kita hari ini memerlukan alat berat. Tentu semua ini bukan tanpa hikmah. Allah menciptakan mereka demikian karena tugas mereka sangat berat. Membangun peradaban pertama di bumi yang masih liar, membuka ladang, menanam tanaman, dan memulai kehidupan. Jika manusia saat itu berukuran seperti kita sekarang, mungkin mereka tidak akan mampu mengerjakan tugas sebesar itu. Allah Maha Bijaksana. Dia menciptakan makhluknya sesuai dengan kebutuhan zaman mereka. Namun seiring berjalannya waktu, manusia semakin mengecil. Bukan hanya tubuhnya, tetapi juga kekuatannya, usianya, dan ketahanannya. Apa yang dulu bisa dilakukan oleh satu orang, kini mungkin membutuhkan puluhan orang. Jika dulu manusia mampu hidup ratusan tahun dan tetap kuat, sekarang manusia di usia 60 tahun saja sudah sering merasa lemah. Semua ini adalah tanda kebesaran Allah, bahwa dunia ini bukanlah tempat yang kekal, melainkan tempat yang akan menua dan fana. Saudaraku, dalam kitab-kitab para ulama terdahulu dijelaskan bahwa sebagian keturunan Nabi Adam bahkan dikenal sebagai kaum besar, yakni kaum yang fisiknya menyerupai raksasa jika dibandingkan dengan manusia zaman ini. Contoh yang paling terkenal adalah kaum Ad. Kaumnya Nabi Hud di Al-Quran menggambarkan mereka sebagai kaum yang belum pernah diciptakan manusia yang serupa dengan mereka sebelumnya. Mereka tinggi kuat dan mampu membangun istana-istana megah di tengah padang pasir. Mereka begitu bangga dengan kekuatan fisik mereka. Namun, bagaimana akhir dari kisah mereka? Mereka dibinasakan oleh Allah karena kesombongan mereka. Kekuatan fisik yang luar biasa itu tidak mampu menahan azab Allah yang hanya berupa angin yang sangat dingin. Di sini kita menemukan pelajaran yang sangat besar. Manusia yang besar, tubuhnya bisa tumbang oleh angin. Kaum yang kuat bisa hancur karena kelemahan hati mereka. Kehebatan fisik tidak berarti apa-apa di hadapan Allah tanpa ketakwaan. Betapa banyak manusia yang tubuhnya besar, tetapi hatinya rapuh. Betapa banyak manusia yang kuat, tetapi imannya lemah. Ukuran tubuh bukanlah ukuran kemuliaan, karena Allah berfirman bahwa yang paling mulia di sisinya adalah yang paling bertakwa. Ketika kita membayangkan bagaimana besar dan kokohnya keturunan Nabi Adam, kita juga harus membayangkan betapa agungnya ciptaan Allah.
Allah menciptakan manusia pertama dengan tangannya sendiri, membentuknya dengan sempurna, lalu mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu. Nabi Adam diberi ilmu, diberi kedudukan mulia, dan menjadi khalifah di muka bumi. Keturunannya menyebar, dan generasi awal itu menjadi generasi terbaik dari segi fisik. Namun, meskipun tubuh mereka besar, mereka tetaplah manusia yang diuji dengan syahwat, diuji oleh setan, dan diuji dengan dunia. Ada yang beriman, ada yang kufur, ada yang taat, ada yang lalai, ada yang rendah hati, ada yang sombong. Ukuran tubuh mereka tidak mengubah hakikat ujian kehidupan. Kekuatan fisik tidak menjamin keselamatan di akhirat. Kisah-kisah ini juga mengajarkan kita bahwa ilmu Allah melampaui akal manusia. Orang-orang modern mungkin merasa heran, bagaimana mungkin dulu manusia bisa setinggi belasan meter? Bagaimana mereka bisa membangun bangunan raksasa? Bagaimana bisa mereka hidup ratusan tahun? Namun bagi orang yang beriman, semua itu sangat mudah diterima, karena Allah Maha Kuasa. Jika Allah mampu menciptakan langit tanpa tiang, apa susahnya menciptakan manusia setinggi puluhan meter? Sesungguhnya bagi Allah itu sangat mudah. Lebih dari sekadar pelajaran sejarah, kisah ini juga membawa kita merenungi perjalanan manusia menuju akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda bahwa semakin mendekati hari kiamat, manusia akan semakin kecil dan semakin lemah. Ini bukan hanya tentang fisik, tapi juga bisa kita maknai sebagai lemahnya hati, iman, dan akhlak. Kita melihat di zaman ini, banyak orang yang fisiknya kuat, tetapi jiwanya lemah. Badannya besar, tetapi akalnya kerdil dalam memahami urusan agama. Kita hidup di zaman di mana manusia jauh lebih mudah terpedaya oleh dunia dibandingkan dengan keturunan awal Nabi Adam yang kuat fisiknya. Saudaraku, marilah kita mengambil pelajaran besar dari kisah ini. Betapapun besarnya manusia, setinggi apapun tubuhnya, sekuat apapun ototnya, pada akhirnya ia akan kembali menjadi tanah. Nabi Adam yang begitu tinggi dan sempurna, akhirnya kembali ke tanah. Keturunan awalnya yang begitu kuat pun kembali ke tanah. Begitulah hakikat manusia. Terlihat kuat di dunia, tetapi sangat lemah di hadapan kematian. Terlihat besar di mata manusia, tetapi sangat kecil di hadapan Allah. Karena itu, janganlah kita pernah tertipu oleh kekuatan fisik, kekayaan, kecerdasan, atau popularitas. Semua itu tidak menentukan kemuliaan kita di sisi Allah. Yang menentukan adalah iman, amal saleh, dan kerendahan hati. Jika kaum yang tubuhnya seperti raksasa saja bisa dibinasakan Allah karena kesombongan, bagaimana dengan kita yang tubuhnya kecil ini, tetapi terkadang merasa besar dan sombong? Saudaraku, marilah kita tutup renungan ini dengan mengingat bahwa setiap manusia, besar atau kecil, kuat atau lemah, pada akhirnya akan kembali kepada Rob yang menciptakannya. Kita semua adalah keturunan Adam. Kita semua berasal dari tanah, dan kita semua akan kembali menjadi tanah. Maka, persiapkanlah diri kita dengan bekal ketakwaan, karena hanya ketakwaan yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang selalu rendah hati, selalu bersyukur, dan selalu mengingat kebesarannya. Semoga kisah tentang keturunan Nabi Adam yang luar biasa ini dapat menambah keimanan kita, membuat hati kita semakin tunduk, dan menjauhkan kita dari sifat sombong dan lalai. Wallahu alam bisyawab. Semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat dan hati yang selalu istiqomah. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe.